Urusan politik ojo kesusu. Yang kita dukung ada di sini. Kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Sudah dibilang jangan tergesa-gesa. Orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Jadi ini yang Ibu Megawati marah kepada mereka, dianggap tidak taat asas, tidak loyal, dan dianggap indisipliner. Kalau ini persoalan tidak diselesaikan, bahwa Pak Jokowi bilang Urusan politik ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi. Ancaman Ibu Megawati itu sangat serius. Kepada siapa tuduhan itu atau ancaman itu diberikan gitu ya, ditujukan. Ya tentu ini kepada kader-kader yang dianggap tidak loyal. Saya melihatnya adalah kader-kader yang ingin atau sudah mendeklarasikan diri soal pencapresannya Pak Ganjar. Jadi ini yang Ibu Megawati marah kepada mereka, dianggap tidak taat asas, tidak loyal, dan dianggap indisipliner. Tapi kan PDI perjuangannya, awas loh. Karena saya sudah bilang, sepanjang ada republik ini, maka PDI perjuangan ini harus tetap ada. Minta para relawannya untuk tidak buru-buru. Tapi kan kode kerasnya sudah mengacu pada Ganjar Pranowo, itu tidak bisa dibantah. Jadi ini sudah terang benderang. Kalau melihat suasana batin relawan Jokowi, pastinya orang juga melihat kemana arah politiknya Jokowi. Kalau kita naik pesawat saja kita diingatkan terhadap safety. Demikian pula partai politik mengingatkan terhadap pentingnya disiplin. Dalam masa yang tidak mudah ketika rakyat menghadapi pandemi, kami ingatkan semua kader berdisiplin agar Bu Mega tadi mengatakan kita bisa solid. Sehingga kalau solid ini kita kuat, kita bisa mencari pemimpin. Pemimpin yang baik tidak dicari dengan hingar-bingar, dengan hiruk-pikuk. Dan pemimpin yang baik dicari dengan track record-nya bagaimana. Dicari kemudian dengan rekam jejaknya, keberhasilannya, dan waktunya masih ada. Presiden Jokowi itu bersayap. Satu sisi minta relawannya ojo kesusu, tidak buru-buru menentukan sikap politik. Tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menyebut sekalipun ada orangnya di sini, itu kan clue yang cukup jelas. Hanya ada Ganjar Pranowo di situ yang kemudian selalu digadang menjadi capres 2024. Publik sudah tahu semua. Berpartai ini ada aturan main. Kita menyatukan dengan kepentingan lebih besar. Contohnya, ideologi partai Pancasila. Ketika ada yang mendukung Taliban, ya kita berikan sanksi. Ini berpartai untuk kepentingan jauh lebih besar. Apalagi dalam tradisi demokrasi menghasilkan pemimpin. PDI Perjuangan punya sejarah yang cukup panjang untuk itu. Sudah dibilang jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. ini bagi nusa bangsa kita loh. Para pejuang udah mati-matian bikin republik ini. Kita yang sudah ada di dalam sebuah negara merdeka masih aja magrok. Orang Jawa bilang nggak ada yang namanya, saya bilang maju mundur. Karepenangan gitu, kalau saya bahasa Jawa. Kan ini udah mestinya disusun, perundangannya sudah ada. Apalagi coba, tolong apalagi? Buat oleh sejumlah relawan dari akar rumput yang memang saat itu belum mendapatkan tiket dari PDIP. Hampir sama kondisinya dengan saat ini. Oke. Misalnya Ganjar muncul di survei paling kuat, relawan bermunculan di mana-mana, tapi pada saat bersamaan untuk mendapatkan tiket PDIP harus bersaing keras dengan Puan Maharani yang
kita juga tahu belakangan juga keras melakukan kerja-kerja politik. Lalu juga kepada siapa lagi? Ya tentu ini ditujukan kepada Pak Ganjar ya, sebagai figur atau tokoh yang digadang-gadang oleh pendukungnya untuk bisa maju menjadi capres dan cawapres. Jadi saya melihatnya adalah ancaman itu ya, peringatan itu diberikan kepada pendukung Ganjar dan sekaligus kepada Pak Ganjar sendiri. Pak Jokowi ojo ke susu. Jadi Projo belum menentukan dan belum bersikap tentang siapa capres 2024 yang akan kita dukung. Jadi Pak Presiden sudah menyatakan ojo ke susu. Nanti pasti ada waktunya. Begitu. Dan kita memiliki mekanisme yang namanya musyawarah rakyat yang sedang kita godok, kita kaji. Beredar kabar di media sosial yang menyebut bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri marah besar ke Presiden Joko Widodo. Dalam kabar disebutkan bahwa Megawati marah besar ke Presiden Jokowi karena telah berani deklarasikan Ganjar Capres 2024. Sedangkan dari pihak Partai PDIP sendiri belum menentukan calon presiden 2024. Pengamat politik Saiful Anam menyebut sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati Soekarnoputri. Benih-benih perpecahan di tubuh PDIP semakin terlihat setelah Presiden Jokowi menyiratkan akan memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi seakan menjawab pertanyaan publik bahwa dirinya tidak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Saiful Anam mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi di acara Rakernas Projo, dapat disimpulkan saat ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan, tapi merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati. Saiful melihat sebagai orang didukung oleh Projo, Jokowi bisa saja memerintahkan Projo untuk tidak mengundang tokoh selain Ganjar Pranowo untuk hadir dalam acara tersebut. Dengan konsekuensi kalau ada tokoh yang sudah mulai disebut-sebut merupakan salah satu kandidat pada kesempatan 2024 yang akan datang, bisa jadi Jokowi enggan atau tidak menghadiri acara tersebut, ujar Saiful. Acara tersebut, kata Saiful, juga bisa digunakan oleh Ganjar untuk mempublikasikan bahwa dirinya mendapat dukungan politik dari Projo dan Jokowi. Analisa Saiful, meskipun sampai saat ini tidak mendapatkan dukungan dari PDIP, Jokowi secara terbuka menyiratkan telah memberikan dukungan kepada Ganjar. Atas dinamika yang muncul belakangan ini, publik bisa menyimpulkan telah terjadi pembelahan di PDIP, sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana, Jokowi, dan kubu Megawati, PDIP. Keduanya bisa jadi terus berjarak semakin mendekati pemilu, jelas Saiful yang juga Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, PRPHKI. Bagi PDIP, proses kaderisasi kepemimpinan merupakan suatu keharusan karena itu merupakan fungsi utama partai politik. Karena itulah kami persiapkan kader-kader partai yang mumpuni dan punya kesiapan secara ideologis, yang mampu mengemban tanggung jawab terhadap masa depan rakyat Indonesia, lanjut Hasto. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap bersabar sembari menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri, dan pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan keputusan Kongres telah dimandatkan kepada Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat. Kami percaya bahwa membawa kontestasi Pilpres terlalu dini tidaklah kondusif dalam upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan bagi rakyat. Karena itulah mari kita bersabar dan partai politik terus menggembleng calon-calon tokoh politik yang akan diusung dalam pemilu 2024, terang Hasto. Tapi kita sudah tahu siapa yang akan dideklarasikan oleh partai PDIP, karena Ibu Megawati sendiri terlalu optimis Puan Maharani bisa menjadi presiden 2024.